Saat ini kita bersama Abah, keturunan ke-6 dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga sehat dan sukses selalu. Kali ini kita akan berziarah ke makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di daerah Kelampayan, Kalimantan Selatan. Ayo. Ya, ulama yang kita kunjungi kali ini, beliau mendapat julukan Datu Kelampayan. Beliau juga disebut dengan Tuan Haji Besar dan mendapat julukan Anumerta dari Kesultanan Banjar. Beliau adalah pengarang kitab fikih yang bernama Sabil al-Muhtadin yang menjadi rujukan bagi pemeluk agama Islam bermazhab Asy-Syafi'i di Asia Tenggara dan juga menjadi referensi utama di berbagai universitas Timur Tengah. Beliau adalah Al-Alimul Allamah, Al-Arif Billah, Al-Bahrul Ulum, Waliullah, Qutbul Akwan, Al-Syekh Sayyid Al-Habib Al-Mukarram, Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Habib Abdullah Al-Hind. Kali ini kita tengah berada di makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau wafat pada tahun 1812 Miladiah. Beliau adalah seorang ulama terkenal tidak hanya di Nusantara tetapi di Jazirah Arab. Beliau adalah salah seorang sahabat dari Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, di mana beliau berjuang untuk agama Islam di Nusantara ini. Kita berharap dengan ziarah seperti ini kita mendapatkan banyak keberkahan dan banyak inspirasi agar kita menjadi orang-orang yang bisa memperjuangkan agama Islam ini. Saat ini kita bersama Abah, keturunan ke-6 dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Silahkan diperkenalkan Abah. Terima kasih Bapak dari Palembang. Ya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kedatangan Bapak sekalian menjadi silaturahmi untuk selama-lamanya sampai ke la yaumil jaza. Amin. Dan kita berikan kesehatan, keselamatan. Syekh Abdul Somad Al-Palembani bersahabat dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan saudara saya Abdul Wahab Bugis dan Abdul Rahman Masri dari Betawi, Jakarta. 4 serangkai. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir 17 Maret 1710 dan wafat 3 Oktober 1812. Beliau berasal dari kota Serambi Mekah, Martapura di Tanah Banjar, Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan. Beliau dididik oleh keluarganya dalam memperdalam agama Islam dan sejak kecil hingga dewasa beliau terus menggeluti pelajaran-pelajaran yang terkait agama Islam. Karena itu sekitar umur 30 tahun, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikannya di Tanah Suci Mekah. Dan keinginan tersebut dikabulkan oleh pemerintahan Kesultanan Banjar pada tahun 1739. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berangkat ke Arab melakukan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian beliau bermukim di Haramain selama beberapa tahun untuk menuntut ilmu agama Islam. Selama itu beliau belajar dengan tekun dan memiliki beberapa guru besar, di antaranya Syekh Hasan bin Ahmad Al-Yamani, Syekh Ahmad bin Abdul Mun'im Ad-Damanhuri, dan Syekh Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zabidi. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tidak hanya belajar ilmu-ilmu keislaman, tetapi beliau juga mempelajari sains dan astronomi. Dan selama di Arab, beliau memiliki
banyak sahabat yang berasal dari tanah air. Mereka diantaranya Syekh Abdurrahman Al-Batawi dari Betawi, kemudian Syekh Daud Al-Fatani, kemudian Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dan Syekh Abdul Wahab Al-Makassari. Setelah bertahun-tahun belajar ilmu agama di Tanah Suci, beliau pulang kembali ke tanah kelahirannya, tepatnya pada tahun 1772. Dan beliau disambut oleh Sultan Tahmidullah II yang saat itu memimpin Kesultanan Banjar. Oleh Sultan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ditunjuk menjadi ulama untuk mengembangkan keilmuan dan memajukan agama Islam di Kesultanan Banjar. Beliau merevolusi metode pendidikan Islam di Banjar dan beliau mendirikan pondok pesantren yang diberi nama Dalam Pagar. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini. Ini sebuah bukti bahwa siapapun yang menolong agama Allah, sampai hari kiamat mereka akan dikenang oleh umat Islam. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.